Halo pemirsa obrolan malam, kalau ngobrol tentang remaja masa kini, kalau menurut saya remaja masa kini boleh katanya matangnya di karbit ya. Marah dia nonton itu 17 tahun. Apa? Tidak. Saya matang karena vitamin dan makanan yang sehat dari orang tua saya. Pembelaan. Tapi memang ya kadang-kadang nggak tahu entah kenapa mereka ini cepat lebih matang daripada usia yang sebenarnya. Kadang 15 tahun tapi penampilan seperti 20 tahun. Apakah itu disama-samakan dan menginginkan pengakuan agar dianggap dewasa? Tapinya nih sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam lagi, di sini ada yang namanya fenomena sexting, pemirsa. Jadi sexting ini merupakan gaya pacaran remaja kekinian. Nah, mungkin pemirsa tanda tanya, sexting apaan ya? Oke, sebelumnya kita lihat video tayangannya berikut ini. Fenomena sexting gaya pacaran remaja masa kini. Jadi perkembangan teknologi memang selalu membuat sejumlah fenomena baru muncul. Contohnya adalah sexting, gaya baru pacaran zaman sekarang. Jadi seperti singkatan namanya, sexting itu adalah sex and chatting. Jadi sexting ini merupakan seks dalam obrolan yang dilakukan via ponsel, laptop, ataupun perangkat elektronik lainnya. Dan berdasarkan studi terbaru, fenomena ini kian jamak ditemui pada anak zaman muda sekarang. Salah satu peneliti dari Universitas Texas Medical Branch, Jeff Campbell, mendapatkan fakta menarik ini setelah melakukan riset selama beberapa tahun, pemirsa. Dan ia melakukan riset pada sejumlah survei yang diisi secara anonim dari para murid SMA. Ternyata, wow, sexting merupakan gaya baru pacaran zaman sekarang. Dilakukan oleh sejumlah besar remaja normal dan mereka yang tidak ingin melakukan hubungan seks sungguhan pun akhirnya melakukan sexting. Dan bagi para remaja, sexting dianggap, sexting tidak dianggap sebagai perilaku yang beresiko. Sexting justru merupakan aktivitas seksual yang wajar bagi mereka. Dan berdasarkan survei tersebut, para peneliti membuat kesimpulan bahwa sexting adalah perilaku normal bagi para remaja zaman sekarang. Dan data ini merupakan pendapat remaja di tahun 2011 dan 2012. Dan salah satu risiko yang muncul akibat fenomena sexting tersendiri adalah penyebaran foto yang tidak diinginkan, baik disengaja ataupun tidak. Dan foto-foto pribadi yang dibuat dalam rangka sexting bisa tersebar di dunia maya. Nah, jadi sebaiknya berpikirlah dengan bijak terlebih dahulu sebelum membuat foto yang tidak senonoh dan mengirimkannya pada pasangan Anda. Ini dalam tanda kutip mungkin belum pasangan resmi ya. Seperti itu. Kalau udah putus, balas dendam ya. Nyebar kemana-mana itu foto. Kesel, nggak dapat. Cinta tidak didapat, foto tersebar. Kamu pernah ngalamin, ya maksudnya kita kan udah dikata remaja udah lewat ya. Iya. Untuk kekinian mungkin sexting ini asik gak sih untuk dilakukan kepada pasangan kamu sendiri gitu? Pernah kalau sekarang gitu, kalau kangen kan kadang-kadang kan suka iseng seks gitu, memancing gitu ya? Emosional lebih dalam lagi. Yalah. Biar dia cepat pulang gitu kan. Apa ya, enggak sih kalau sexting aku kayaknya nggak pernah ya, karena memang ya udah ketemu ya sama pasangan aku ya udah gitu aja. Gak pernah mau bikin dia gregetan gitu. Kira-kira kadang-kadang kan mencoba ya bagian tubuh yang terindah, kadang-kadang cewek kan gitu. suka tek. Yes. Buka dong. Itu udah lama banget ya. Dulu mungkin pernah ya tuh awal-awal bersama pasangan aku, tapi kesininya udah enggak ya, udah nggak pernah dilakuin lagi gitu-gitu. Tapi menurut pendapat kamu ya, dengan adanya fenomena sexting gaya pacaran yang kekinian itu, menurut kamu wajar nggak sih? Apakah dengan sebelum waktunya, mereka kan umurnya mereka kadang-kadang kan masih di bawah 17 tahun, terus mereka menganggap ini hal yang oke lah, kan nggak melakukan apa-apa. Kalau menurut kamu sendiri, kalau lihat dari teropong sih, kalau aku tuh malah lebih teropong hati, prihatin banget ya sama sekarang yang aku lihat tuh memang apa ya, anak-anak kecil sekarang, anak-anak sekolah sekarang tuh yang sangat bebas melakukan kayak sexting atau video call, tapi atau misalnya sex by phone. Aku benar-benar ya, aku secara lihatnya prihatin aja gitu. Prihatin banget. Kamu kalau ngeliatin sekarang itu fenomena anak-anak sekarang itu kayak gimana sih cenderungnya? Kadang-kadang ya mereka kan lebih ya tadi ya lebih matang, terus mereka juga punya idola-idola tersendiri dan berusaha untuk dewasa mematangkan diri. Nah itu, jadi anak yang aku lihat anak-anak sekarang tuh yang lebih
mematangkan diri sebelum waktunya, itu satu. Mungkin dengan apa ya, dengan perkembangan teknologi sekarang juga digital dan semua tuh kayak mudah didapatkan dari internet apa-apa. Jadi ya apa ya, kalau kata bahasa Sundanya itu tau nggak? Begog. Begegok. Begegok. Jadi kayak apa ya, dia pengen dianggap udah dewasa padahal belum gitu, udah ya kayak matang sebelum waktunya aja sih. Matang sebelum waktunya ya, biar supaya mereka tuh bisa dianggap sama umurnya gitu, padahal masih di bawah umur. Apalagi mereka juga pengen tahu ekspor dunia seks, kadang-kadang mereka tuh tahu banyak loh. Dulu kalau kita ya, zaman kita ya dulu ya, itu jangankan nonton, baru namanya buka yang novel jorok-jorok aja tuh depannya buku biologi, belakangnya udah gini. Kalau nonton juga, iya. Tadi Pernah kamu punya pengalaman kayak gitu nonton film ya gitulah, film blue gitu. Kalau sekarang aku lebih apa ya, melakukan bersama pasangan sih gitu. Kalau dulu tuh waktu aku coba di zaman SMP ya. Iya pada zaman dulu tapi beda dengan sekarang sih. Kalau dulu kan bersama teman-teman tuh yang lihat tuh masih malu-malu gitu kan. Kalau sekarang tuh beda lah, zamannya udah beda banget. Aku lihat anak-anak sekarang tuh yang ya prihatin lah kalau aku sih. Prihatin ya. Menurut kamu yang paling prihatin itu apa karena mereka sudah berani melakukan seks bebas? Biasanya kita kan lihatnya di Instagram ya. Mereka explore gitu. Umur kadang-kadang yang belum maaf-maaf kata ya, belum lulus sekolah SMA gitu, mereka sudah pergi liburan bareng. Liburan bareng dan kita bingung. Foto vulgar. Udah gitu kita lihat kayak sepertinya orang tuanya mereka itu kayak membolehkan, bahkan nggak tahu ya boleh apa enggak ya. Fenomena seperti ini gimana sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku tuh memang peranan orang tua itu sangat penting banget ya. Peranan orang tua, lingkungan itu sangat mempengaruhi banget gitu. Ya aku melihatnya juga, ampun anak kecil yang upload foto, seakan dia udah dewasa dan dia tuh kayak udah nggak malu sama sekitar. Malah anak-anak sekarang tuh mungkin lebih bangga untuk mengeksplor kemesraannya sama ini. Padahal kita ngeliatnya yang orang tua, ih jijik banget gitu. Iya, kita ngeliatnya kayak baunya, ya orang tuanya gimana gitu kan gitu. Cuma ya sekarang emang begitu lah. Tapi apa menurut pendapatnya Winda sendiri ya, karena kan kita juga ya namanya kemana-mana juga pakai handphone dong, teknologi, YouTube, terus apa aja kita bisa browsing melalui Google. Ya menurut kita itu bisa membantu kita, tapi kadang-kadang kalau dari merekanya sendiri itu suka akhirnya keinginan tahunya lebih banyak dan akhirnya ingin mencoba-coba gitu. Kalau seperti itu menurut kamu ya, kira-kira kedepannya kayak begini tuh, fenomena seperti kayak begini tuh bisa nggak sih dicegah gitu? Mungkin dari apakah dari sekolah, apa dari lingkungannya, apakah dari pergaulannya gitu? Kalau menurut kamu Winda? Kalau menurut aku sih peranan orang tua dan pendidikan agama itu sangat penting banget gitu. Mungkin semua itu kalau anak dididik dengan agama yang bagus tuh aku rasa itu bisa sangat membantu gitu. Dan lingkungan, peranan keluarga ya sangat penting. Peranan keluarga filter juga ya, jadi itu yang awal mulanya ya sebagai sharing. Saring, bukannya sharing, sharing jadi saringan gitu, saringan ayakan yang paling pertama dari keluarga, baru kedua sekolah tempat edukasi pendidikan gitu ya. Tapi kalau banding-banding ya, lagi kamu yang masih kekinian, lagi masih keduluan masih remaja dulu ya. Itu yang nggak pernah terlupakan apa sih? Pernah dong, pasti melakukan hal-hal yang tanda kutip agak nakal dikit gitu. Ya mungkin apa ya, cinta pertama kali ya. Cinta pertama dan mungkin ciuman pertama dari cinta pertama. Kencan pertama kali dulu gimana dulu pertama kali? Lupa. Kelas berapa? Lupa aja dibahas. Tapi seru loh, kadang-kadang kita pikir ya, itu baru diajak nonton aja itu rasanya deg-degan loh, Bu. Waktu itu kan padahal makannya juga nggak seberapa juga ya. Kalau zaman dulu kan, iya ya. Kalau zaman dulu kita belum ada zamannya telepon, kalau aku ya belum ada handphone, belum apa. Zaman dulu tuh kalau kita diajak nonton aja udah bahagia gitu. Terus kita kan dulu zamannya nggak bisa explore segala macam lewat Instagram gitu. Jadi sangat berbeda zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Boleh dikata zamannya masih era surat cinta nggak sih kamu? Iya. Jawabannya nanti dulu ya. Surat cinta. Kayak gimana sih rasanya dikasih surat cinta dan kemudian kita pas membuka
hai sayang, aku suka banget sama kamu, nanti kita ketemuan yuk. Dan di situ tulisnya misteri guest. Oh gitu. Dan kira-kira kamu sudah pernah ngalaminnya nggak pemirsa? Zaman-zamannya masanya kamu waktu remaja dibandingkan remaja yang sekarang itu seperti apa letupannya? Mungkin kamu bisa sharing di 0215155 111. Aku tunggu ceritanya kamu. Kita tetap di obrolan malam karena semakin malam kita semakin seru ngobrolinnya. Yuk ah.